Pengacara Jokowi, Pak Rifai, tadi dua sudah memberikan bukti tambahan yang sepertinya sangat meyakinkan. Pembelaan apa Anda? Pertama justru kalau kita ikuti dari apa yang disampaikan Bang Bonatua, justru kalau buat kami ini hal yang sangat positif. Pertama perlu saya jelaskan dulu. Soal kopi legalisir ijazah Pak Jokowi dari KPU, KPUD semua sudah diambil oleh Bareskrim maupun Polda dan sudah dilakukan lapor. Jadi buat kami bukan sesuatu yang baru. Bahwa teman-teman memperjuangkan melalui KPU, kami hormati selama ini. Dan ini perlu diluruskan juga bahwa Pak Jokowi tidak pernah ikut campur urusan KPU. Beliau pun juga tidak mau intervensi, sekalipun kami punya hak hukum untuk intervensi di kasus KPU. Kenapa? Karena itu memang dokumen yang sudah ada di instansi pemerintah, silakan aja. Yang kami tolak adalah dokumen yang berada di Pak Jokowi dipaksa untuk dikeluarkan, itu yang kami tolak. Karena Pak Jokowi soal legalisir yang ada cacat, silakan, itu kan sudah punya dokumen pemerintah, silakan saja mau dikeluarkan. Kami nggak pernah keberatan. Yang kami keberatan selama ini adalah kalau Pak Jokowi dipaksa menunjukkan, itu yang kami keberatan. Kan tuduhan mereka kan legalisirnya isinya terdapat kesalahan atau keanehan. Justru yang menjadi menarik, sebagaimana disampaikan oleh Bang Bonatua, dari 3 kopi legalisir yang sudah diperoleh dari macam-macam KPU maupun KPUD, sesuai dengan masa pilkada dan pilpres, justru 3-tiganya isinya identik. Secara substansi identik ya, tidak ada persoalan nomor nama rektor semua hanya sama. Legalisirnya yang beda. Yang problem di legalisir. Sebelum ke legalisir berarti apa? Fakta adalah Pak Jokowi selama ini baik pilkada pilpres selalu memenuhi persyaratan untuk menyerahkan ijazah legalisir. 1. 2, bahwa selama ini kopi ijazah Pak Jokowi berkali-kali dilegalisir oleh UGM. Lalu yang ketiga yang menjadi yang perlu menjadi catatan juga bahwa tidak ada persoalan dari soal di dalam ijazah itu. Jadi yang dulu diisukan jangan-jangan waktu KPUD sarjana ekonomi kan begitu ya, Dr. Andes, itu semua sudah bisa ditepis ya, isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Dari awal Pak Jokowi kuliah di UGM, menyelesaikan kuliah, menerima ijazah secara sah. Dan ijazah ini sudah berkali-kali dilegalisir. Artinya apa? Disahkan. Nah, soal legalisir itu persoalan internal UGM, itu persoalan administrasi ya. Bahwa tidak ada tanggal atau segala macam yang saya dengar itu memang kebiasaan di UGM seperti itu. Bahwa itu mau dipersoalkan silakan saja, tapi sesuai asas hukum ya. Presumptio justi causa, legalisir ini tetap dinyatakan sah sebelum dibuktikan sebaliknya. Apakah persoalan tidak ada tanggal menjadi tidak sah? Ini kan persoalan lain. Apalagi Bang, perkara pidana itu mencari kebenaran material. Jangan mempersoalkan persoalan formil-formil yang tidak substansial ya. Dari sini semakin dilihat tidak ada perbedaan baik dari yang ada di Dian Sandi, baik yang ada di UGM yang terlibat itu di Bareskrim, termasuk yang kemarin sudah dilihat secara bersama di lapor, semuanya sama, tidak ada. Begitulah kalau udah bicara sama pengacara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.